nggak ada guru terbaik dalam menulis, Nggak. kecuali menulis itu sendiri. Sebelum menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Aktifkan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih. Yusri Ahmad Tirmidzi. Oleh Mbak Muni. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, lancar, bahagia. Uang masih ada lah. Masih ada. Bisa bagi-bagi nggak kita? Bisa lah, naik gorengan 5 ribu. Nanti kita kemang kami dia. Boleh Ya. diminum ya Bang? Ya silakan minum. Sekarang sibuk apa? Sebenarnya sih nggak sibuk. Nggak sibuk. Udah 3 minggu ini lagi sibuk nonton film. Oh berarti itu sengaja disibuk-sibukin? Iya, karena masih ada sedikit kecewa mungkin. Kecewa. Jadi ada penurunan produktivitas dalam kebiasaan sehari-hari. Contohnya penurunan apa tadi? Produktivitas. Contohnya apa? Ya. Emang biasanya ngapain? Emang Anda ini siapa sih kok berani-beraninya mengatakan penurunan produktivitas? Anda ini siapa gitu? Jadi gini Bang Mune ya. Ya siap. Biasanya kan sehari-hari itu Ya. saya tuh kerjaannya depan laptop, Ya terus ngopi, kopi. ngerokok, Ngerokok, sebat gitu kan ya. Hebat ya terus. Terus nulis lah ya. Nulis. Nulis apa aja lah. Nulis apa nih? Nota utang atau apa ini? Ya alhamdulillah saya lagi banyak uang gitu ya. Oh berarti banyak ngutangin Iya. orang ya? Iya betul. Jadi bagi teman-teman mungkin yang punya utang sama saudara sebelah saya sini segera sadar diri lah ya. Ya betul. Cepat ya. sadar diri karena cari uang itu tidak mudah. Betul. Jadi perlu diperkenalkan dulu teman-teman bahwa saudara saya yang di samping ini adalah juara 2 MTQ nasional cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Boleh diceritakan deh gimana latar belakangnya kok bisa suka nulis gitu. Saya sendiri kalau mau nulis itu satu paragraf udah 1 hari itu saya habisin buat nulis 1 paragraf. Persis kayak gitu Bang Mune. Awal-awal mencoba untuk menulis itu pasti kayak gitu. Jadi Ya. kesulitan pertama dalam menulis itu adalah menulis paragraf pertama. Menulis paragraf pertama. Betul. Nah kita misal menulis tentang satu problem atau satu masalah ya. Nah kita tuh mulai dari paragraf. Nah kira-kira paragraf pertama ini yang menimbulkan minat pembaca. Jadi ketika baca paragraf awal kita itu pembaca tuh wah ini menarik gitu loh. Berarti sekiranya orang yang ingin membaca tulisan kita itu di awal sudah tertarik dengan tulisan kita, Nah, itu yang sulit. Nah jadi kalau nulis itu kayak semacam sebuah stimulus ya, Stimulus. atau hasil stimulus ya, hasil rangsangan dari membaca gitu. Jadi ketika kita sering baca atau banyak baca, suatu ketika kita akan timbul keinginan untuk menulis. Kita pengen nih nulis, wah misal ini Abah Quraish Shihab nih, wah tulisannya keren banget nih, logika berpikirnya keren banget, kita bisa nggak sih nulis kayak gini gitu. Bisa. Nah jadi dulu tuh saya mulai suka baca tuh kelas 1 SMA. Kelas 1 Semester SMA. 2. Waduh. Itu cukup telat lah ya untuk orang-orang zaman Saya sekarang masih ya. belum minat baca, Bang. Tapi Gimana di ya? buku-buku Anda banyak banget. Bang. Iya, hanya untuk pajangan lah kalau ada teman datang ke sini kan lihat, oh Iya. banyak mantap gitu kan. Padahal Sebenarnya cuma sama. pajangan. Sebenarnya sama. Iya. Dulu. Santai aja. Di sini podcastnya gratis jadi ya kopinya juga kopi bening kan. Tenang. Nanti kalau channel ini udah berkembang, saya tagih. Oke? Siap, doain moga-moga cepet. Amin, ini. amin. Berarti untuk menumbuhkan keinginan kita untuk menulis berarti diawali dengan membaca ya. Membaca berarti kita harus sukai dulu membaca sehingga kita bisa untuk menulis. Iya betul. Kalau misal kita mau nulis tapi kita nggak suka baca, kita mau nulis apa gitu? Ibarat kayak ini gelas kan. Biasanya orang mengibaratkannya kayak gitu. Jadi ini air tuh ibarat pengetahuan yang kita dapat dari hasil membaca, hasil reading. Nah nanti setelah hasil reading itu masuk ke dalam gelas ini kan jadi air misalnya. Bisa kita minum. Berarti lah. Ini mungkin teman-teman juga penasaran nih. Mungkin dari awal kan
tadi udah disebutin bahwa udah berhasil sampai ke tingkat nasional, juara 2 tepatnya ya, juara 2 KTI nasional tahun 2020. Iya, di Sumatera Barat ini kaosnya dipakai. Oh iya. Ini oleh-oleh dari Padang ya. Dari Padang. Kena gempa kemarin? Kena 3 kali bang. 3 kali. Oh, saya sebentar ya cerita dulu. Ya, silakan. Pertama gempa ya. Itu tuh pas saya siang hari. Iya. Itu lagi garap revisian. Lagi nulis. Iya, lagi garap revisian itu KTI. Buat makalah. Iya, buat makalah. Tiba-tiba goyang-goyang itu kan lagi di hotel. Saya lantai 6 itu. Lantai 6 goyang-goyang. Gimana khawatirnya ya? Nah, cuman keadaan saya kayak pas waktu itu tuh lagi pusing. Jadi lagi kurang fit lah. Kurang sehat. Kurang sehat. Nah, kirain saya itu pusing saya gitu goyang-goyang tuh. Ternyata orang-orang pada keluar semua gitu. Oh, panik keluar, turun lewat tangga darurat gitu lah. Itu yang pertama. Yang kedua malam-malam pas tidur. Sebelum tidur saya sampai nggak bisa tidur itu. Soalnya kebayang-bayang terus goyang lagi. Nah, yang ketiga saya lagi ngerjain makalah, lagi lomba, lagi penyisihan. Iya, lagi penyisihan. Oh, berarti kalau yang di awal itu lagi nyari inspirasi, yang ketiga ini pas lagi lombanya. Cuman kebetulan saya kan orangnya santai ya, kayaknya dari seluruh peserta MTQ cabang KTI pas waktu itu kayaknya saya doang yang paling santai, terus paling santai. Itu sering keluar untuk apa? Untuk cari inspirasi. Dengan apa? Sebatang rokok. Masya Allah. Saya keluar ngerokok aja dulu. Nah, pas ngerokok gempa. Orang-orang mah lagi di dalam lagi ngerjain makalah, saya mah di luar lagi ngerokok. Nggak kepikiran itu ya? Udah pokoknya enak aja gitu ya. Orang-orang di luar pada keluar loh, kenapa gempa? Ternyata iya gempa. Nah, kalau boleh tahu itu pembahasan apa yang saudara angkat gitu? Yang penyisihan ya, kebetulan saya tuh ngangkat kan dikasih temanya itu etika media sosial ya. Etika media sosial. Perspektif Al-Quran. Karena karya tulis ilmiah Quran ya. Nah, jadi kita mengelaborasi ayat-ayat Quran yang sekiranya relevan dengan problematika untuk mengatasi problematika yang ada, khususnya di masalah media sosial. Ya, kebetulan sekarang kan lagi ramai media sosial, jadi mungkin penyelenggara tuh masih temanya etika media sosial. Bagaimana etika bermedia sosial yang baik menurut Al-Quran. Nah, saya ngambil bahasannya lebih ke arah dakwah. Lebih ke arah dakwah. Karena kan jadi masuk ke ranah dakwah. Karena media sosial kan banyak sekarang yang digunakan untuk berdakwah. Ya karena kalau misalkan sekarang kita nggak pakai media sosial ya dakwah kita ketinggalan kan. Iya. Jadi emang harus paham tentang media sosial supaya bisa sampai pada lapisan yang paling dalam kayak gitu. Ya. Contohnya kayak channel ini kan, kita berusaha ya semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Seenggaknya hidup kita ada sedikit bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Terus lagi nih. Tadi kan membahas tentang etika media sosial. Wah, gimana isi dari makalah itu? Saya itu mulai dari latar belakang kasus banyaknya aktivitas dakwah yang tidak mencerminkan Islam gitu loh, yang Islam yang sesungguhnya yang rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, pada intinya akhlak is the key di akhirnya. Akhlak itu kunci segalanya. Bahkan salah satu penyair Mesir terkenal itu pernah bilang kayak gini katanya. Bila mana dalam suatu bangsa itu akhlak ditegakkan, maka bangsa itu akan tetap hidup. Tapi bila mana akhlaknya sudah hancur, maka tumbuhlah kehancuran bangsa. Saya masuknya ke ranah khudil afwa wa'mur bil urfi. Itu kan ayat Quran ya. Ayat Quran. Jadi khudil afwa wa'mur bil urfi ya, tanda kutipnya wa'mur bil urfi lebih ke arah ke amar ma'rufnya gitu. Nah, dalam ayat tersebut kan dijelaskan bahwa amar itu lebih diutamakan daripada nahi munkar. Wa'mur bil urfi wanha 'anil munkar. Oh, jadi ajaklah orang untuk berbuat baik, jangan dilarang dulu. Oh, jadi konteksnya ketika melihat orang lain ajaklah pada kebaikan.
Tapi ketika melihat orang lain yang maksiat atau dalam artian berbuat kesalahan, jangan langsung dilarang. Perintahkan dulu pada kebaikan. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya sih yang karya saya yang itu tuh memang agak sedikit normatif ya, mungkin lebih ke arah normatif. Jadi masih minim implementation functionnya gitu. Jadi nggak ada fungsi implementasinya. Jadi karya itu tuh fungsinya untuk apa? Jadi masih minim lah. Saya juga merasakan. Masih minim berarti dalam artian masih secara teoritis. Ya, kayak secara gitu. teoritis. Jadi secara teori mah memang banyak orang yang tahu bla 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 dan sebagainya, ya. Tapi untuk penerapan secara langsungnya itu sulit gitu. Ya, belum saya sampai sana juga di karya tersebut. Ya itulah mungkin. Ya mungkin masih proses lah. Masih muda juga kan, masih berapa? Katanya 16 tahun. 16 tahun. Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Saya berapa ya? Setahun yang lalu kan masalah. Iya. Ini sebuah pembohongan publik. Ya saya masih muda kok, santai aja. Terus kira-kira pesan dan pesan lah, maksudnya mungkin sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang nonton video ini gitu. Ya mungkin saya mulai dari boleh mengikuti, kalau di dunia pendidikan terkenal dengan teori taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Ada apa? Kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu biasanya anak-anak tarbiyah yang tahu, anak-anak fakultas tarbiyah. Kalau anak-anak fakultas tarbiyah nggak tahu, itu kayak saya. Tapi sudah lulus ya? Hampir. Oh, kurikulum itu perjuangan yang berat. Silakan lanjut. Intinya pertama ya kita harus sering baca. Kita harus kuasai banyak materi lah ya. Ya dari berbagai hal lah. Nah, menumbuhkan minat baca itu ya memang dalam tanda kutip sulit ya. Sulit, memang sulit. Ya tetap kita harus sering baca. Ya mulailah dari bacaan-bacaan yang ringan yang ya jangan langsung baca Tan Malaka mungkin atau Pram. Baca-baca yang ringan dulu. Cuman saya pertama kali baca bukan pertama kali baca ya. Mulai buku yang bikin saya tertarik untuk baca itu kan, kalau kata Najwa Shihab kan kayak gitu ya. Kayak katanya cukup satu buku untuk mulai mencintai buku. Nah, satu buku itu kalau bagi saya ya, itu bukunya Paulo Coelho. Tentang apa tuh? The Alchemist. The Alchemist ya judulnya, The Alchemist. Nanti bisa baca lah. Ya saya pribadi merekomendasikan itu ya. Keren lah pokoknya buku itu ya. Berarti itu adalah salah satu buku yang menjadikan motivasi. Betul. Sehingga suka baca, sehingga setelah suka baca bisa menulis dan akhirnya bisa ya dibilang sukses lah untuk sekarangnya ya. Ya mungkin ya. Alhamdulillah kalau mungkin, tapi ya belum lah. Moga-moga terus lah. Ya. Barangkali nanti habis juara nasional bisa juara internasional. Kalau internasional Inter Milan barangkali. Ya. Terpuruk ya. Oke. Intinya kan dalam menulis itu mau nih. Nggak ada guru terbaik dalam menulis. Kecuali menulis itu sendiri. Berarti emang kita harus nyoba. Iya. Nyoba dulu. Jadi nggak kita mau belajar sama penulis terkenal pun, atau penulis paling hebat, paling produktif dan sebagainya, kalau kitanya nggak nulis ya nggak akan bisa. Jadi guru terbaik dalam nulis itu ya nulis itu sendiri. Nah pokoknya nulis itu keren. Nulis itu keren. Ya, saya juga masih belajar. Ya keren lah. Harus nulis lah. Harus nulis. Nulis apa aja. Oke, sebelum diakhiri, biasa jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Tidak lupa juga silakan follow IG-nya Mas Ai. Siapa namanya IG? Nanti ada di bawah @ayusrilisme. @ayusrilisme. Silakan di follow. Silakan mau di DM nggak apa-apa, soalnya masih jomblo. Kayak itu ya, Coki Muslim. Oke, mungkin itu saja. Kita akhiri dengan salam. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers dulu. Oh iya, siap. Kopi apa ini nikmat sekali ya? Kopi putih.